kami kembali. Yari-yari. Angin bertiup kencang di sekitar bangunan biru sihir yang megah, tepat di pintu masuk yang luas. Tiga sosok berdiri tegak. Mereka adalah Toad, Lance, dan Mas Barndetto. Jadi setelah campur tangan dari Innocent Zero, telah diputuskan bahwa Toad, Lance, dan Mas akan lanjut ke ujian akhir. Suasana di aula besar terasa tegang ketika Walbrook Sensei menyambut mereka. Selamat datang kalian semua. Sebelum melanjutkan ke ujian akhir, kalian masing-masing akan ditanyai oleh salah satu dari visioner suci. Jika mereka merasa kau tak layak, maka kau tak akan bisa lanjut. Jadi waspadalah, waspadalah. Di sini Toad berpikir mereka hanya akan diwawancarai saja, dan Lance seperti lelah dengan menghela nafas. Dia bilang, masih ketat dengan formalitas ya. Di situ Walbrook Sensei menginstruksikan agar Toad dan kawan-kawan mengikuti petunjuk sesuai penguji masing-masing. Dan yang pertama adalah giliran Mas Barndetto. Ketika mendengar namanya disebut, Mas merespon dengan singkat dan sopan. Mas dengan wajah datarnya mulai berbicara tentang hal yang sama sekali tidak relevan. Makanan favoritku itu adalah cream puff. Oke, gampanglah. Namun di saat bersamaan di hadapan Mas Barndetto, kini muncul sosok makhluk bertubuh mungil dengan kepala bulat dan bertuliskan angka 008 di dahinya. Dengan setelan jas rapi dan gaya yang formal, makhluk itu memperkenalkan dirinya. Aku adalah Servant Beast, kau boleh panggil aku 008. Di sisi yang lain, Mas dengan ekspresi datar tanpa emosi membalas sapaan itu dengan sangat santai. Halo, kau boleh panggil aku Mas Barndetto. Servant itu kemudian berbalik badan dan bilang, ikuti aku dan tolong hati-hati dalam melangkah. Mas hanya bisa mengangguk pelan. Oh, oke. Lalu dia mulai berjalan mengekor di belakang makhluk mungil tersebut. Sambil melangkah mendahului, 008 membuka percakapan. Aku sudah dengar rumor soal dirimu. Mereka bilang kau tak memiliki sihir ya, ucap Servant Beast itu. Mas meresponnya dengan nada santai. Ya, itu benar. 008 menoleh sedikit ke belakang, menatap sosok Mas dengan tatapan empati. Betapa sulitnya itu. Aku hanya bisa membayangkan kekejaman yang kau alami. Aku turut bersimpati. Namun respon Mas biasa saja. Ya, itu tak terlalu buruk. Latihan ototku sudah... Nani? Ucapan Mas terhenti karena dia nggak menyangka lorong yang ada di depannya sangat panjang sekali. Di sisi yang lain, 008 yang tadinya simpati dengan penderitaan Mas tiba-tiba berubah pikiran dan tubuhnya semakin membesar. Wajahnya berubah menjadi wujud serigala ganas yang mengerikan. Seketika suara beratnya bergema di koridor yang luas tersebut. Dia bilang, kau terdengar tak terlalu terpengaruh dengan situasimu dan aku merasa sikapmu itu menyebalkan. Kemudian Servant 008 mengayunkan cakar raksasanya tepat ke arah kepala Mas. Dia menyerang bertubi-tubi secara brutal. Namun dengan refleks dan ketenangan yang luar biasa, Mas hanya merunduk tipis tanpa menggerakkan kakinya dan membiarkan cakar tajam itu melintas hanya beberapa milimeter di atas kepalanya. Sambil melakukan itu, Mas berkata, oh tidak, aku benci saat aku tak sengaja membuat orang lain jengkel. 008 membalas, oh ayolah, ini tak ada hubungannya dengan kata-katamu. Sebenarnya aku hanya diperintah untuk memusnahkanmu. Sembari menyerang Mas yang terus menghindar dengan lincah, 008 mulai membeberkan kenyataan di balik eksistensinya. Apa kau tahu soal Servant Beast? Kami telah dikutuk hingga tak bisa melukai master kami, jadi kami mematuhi mereka dengan bayaran kekuatan yang sangat besar, ucap Servant 008. Boom, hantaman keras dari cakar 008 menghancurkan lantai marmer koridor, menerbangkan puing-puing batu ke segala arah. Namun Mas masih sanggup menghindar dengan melompat mundur. MC kita kini masih diam menyimak, matanya menatap tajam ke arah serigala raksasa itu tanpa sedikit pun rasa takut. Sebagai orang yang tak bisa memakai sihir, kau harus keluar dari ujian ini, teriak 008 dengan penuh intimidasi. Dia siap melancarkan serangan pamungkasnya.
Akan tetapi respon Mas berbeda dari yang tadi. Dia bukannya menghindar, tapi malah justru tetap berdiri di tempatnya. Krak. Tebasan dahsyat itu mengenai tubuh Mas secara langsung, sehingga cairan merah segar dari tubuhnya menetes perlahan ke lantai. 008 tertegun. Matanya membelalak kaget menyaksikan pemuda di hadapannya sengaja menerima serangan tersebut tanpa niat membalas sedikitpun. "Kenapa kau tak menghindar?" tanya 008. Dan Mas membalas, "Aku sadar kalau kau melakukan ini bukan karena kau ingin sesuatu soal kutukan dan mematuhi apalah itu. Menurutku, itu sedikit menggangguku. Jika kau adalah aku dan aku diperintahkan untuk bertarung, maka tak ada kewajiban untukku melukaimu." Mendengar ucapan hangat Mas tersebut, hal itu menyentuh hati Servan 008. Dia terpaku sepenuhnya, matanya bergetar. Ia terpana oleh kebaikan dan ketulusan dari seorang pemuda tanpa sihir yang seharusnya menjadi musuhnya. Namun, di balik bayang-bayang pikiran 008, gema suara-suara masa lalu dari para tuannya yang kejam kembali teringat dalam benaknya. Kendati begitu, di tengah ingatan kelam akan perlakuan kasar yang selama ini diterimanya, kehangatan dan ketulusan sikap Mas Bardetto menyentuh sudut terdalam hati sang Servan Beast. "Bocah ini, dia seorang manusia, tapi dia baik padaku," gumam 008. Rasa haus darah dan niat yang kurang ajar itu seketika mendadak sirna. Kebencian yang ditanamkan oleh perlakuan kasar para tuannya meleleh dalam sekejap di hadapan empati polos seorang Mas Bardetto. Tubuh monster serigala yang tadinya besar kini mulai menyusut pesat dan kembali ke wujud aslinya. Ya, sebuah wujud mungil berjas rapi dengan wajah bulat yang menggemaskan. Namun tiba-tiba, sebuah sihir pasir menerjang tubuh 008 hingga membuatnya terlempar. Di saat yang sama, aura keberadaan seseorang yang sangat kuat perlahan mendekat. Langkah kaki yang tenang namun penuh intimidasi bergema di koridor, dan itu adalah visioner suci Kang Order. Sambil memegang kacamatanya, dia bertanya pada 008, "Kau tak niat melaksanakan pekerjaanmu ya?" Seketika tubuh kecil 008 gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di wajah bulatnya saat dia mengenali sosok di hadapannya. Master Order, maafkan saya." 008 panik menyadari kegagalannya mematuhi perintah sang master. Namun sebelum kemarahan sang penguji menimpa makhluk mungil yang tak berdaya itu, Mas melakukan gerakan yang tak terduga. Ia langsung pasang badan untuk 008. Dengan gaya yang santai tanpa beban, Mas mengepalkan tinjunya ke arah sosok visioner suci. Ketika melihat keberanian nekat Mas, 008 di belakangnya paniknya bukan main. "Jangan, bahkan kandidat visioner suci sekalipun bukanlah tandingan bagi Master Order," ucap 008, dan Mas membalas, "Santuy saja." Melihat Mas yang meremehkan situasi tegang ini, 008 pun menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana sebuah bencana dahsyat menimpa dunia sihir. Itu saat Majin, yakni spesies monster mengerikan dengan kekuatan sihir luar biasa yang sanggup meratakan kota. Mereka melancarkan serangan ganas. Pasukan keamanan Biro Sihir yang terdiri dari para penyihir manusia kelas tertinggi dan terbaik bertarung habis-habisan, namun tetap mengalami kesulitan besar. Bahkan seorang visioner suci sekalipun dibuat kewalahan menghadapi ancaman destruktif tersebut. Namun aturan itu runtuh di hadapan Kang Order, di mana pria berkacamata itu bersama pasukan bantuan membereskan ancaman monster tersebut. Bahkan yang lebih fantastis dan mengerikan lagi, Master Order seorang diri telah mengalahkan 6 Majin sekaligus. Itu adalah sebuah pencapaian tak masuk akal yang mengkukuhkan namanya sebagai sosok yang patut ditakuti. Bagi 008, Kang Order bukan sekedar penyihir kuat, melainkan perwujudan dari filosofi takdir yang absolut. Menurutnya, bakat manusia dari lahirlah yang menentukan segalanya, mulai dari kecerdasan, kemampuan atletik, hingga besarnya sihir. Memang benar, usaha keras bisa membantu seseorang membuka dan mengasah bakat tersebut. Tapi, pertama-tama seseorang haruslah diberkati dengan bakat itu terlebih dahulu.
Di tengah penjelasan panjang lebar tersebut, Mas hanya menatapnya dengan raut wajah datar. Dia hanya menanggapi dengan ucapan, "Buset." MC kita seolah-olah sama sekali tak goyah oleh reputasi mengerikan sang visioner suci. Di situ Orter menatap lurus ke mata Mas. Dengan nada dingin dia bilang, "Aku tak bisa menerimamu. Hanya butuh satu pengecualian saja untuk menghancurkan sistem. Kau memang mendapatkan dukungan dari Walberg dan yang lain atas kekuatan yang kau tunjukkan melawan Innocent Zero. Tapi kami tak membutuhkan dirimu. Aku sendiri sudah cukup, jadi biar kutunjukkan padamu." Bagi Orter, keberadaan Mas yang tak memiliki sihir adalah ancaman untuk tatanan dunia yang selama ini dia jaga dengan standar kesempurnaan. Ketika menghadapi tekanan sihir yang sanggup meruntuhkan mental penyihir biasa, di sini Mas Bandetto tidak melangkah mundur seinci pun. Malahan, matanya tajam terkunci pada sosok Orter. Mas kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu mengambil kuda-kuda bertarung. Dia bilang, "Jika itu memang dibutuhkan untuk membuktikan kalau aku benar-benar layak, kalau begitu hari ini saya akan lawan." Dua ideologi yang berbenturan keras kini saling berhadapan. Kekuatan murni yang berasal dari otot dan latihan keras melawan sosok kuat yang percaya pada takdir dan bakat sejak lahir. Dan dengan ini, sebuah pertarungan sengit antara Mas Bandetto dan Order Malt resmi dimulai.